Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 4 Salatiga yang hebat dan luar biasa. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, pendidikan agama Islam, dan kita sudah sampai pada bab yang ke-12 di semester yang kedua ini dengan pokok bahasan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Materi ini dapat kalian akses di YouTube atau juga akan saya upload di Google Classroom. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan akibat makanan dan minuman yang haram. Ketentuan halal atau haramnya makanan. Makanan yang halal, 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, wujud atau jenisnya adalah halal. 2, cara memperolehnya adalah halal. Dan cara mengolahnya adalah halal. Dan akan berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Sementara yang haram, ada 3 hal yang menyertainya. 1, bisa jadi wujud atau jenisnya adalah haram. Yang kedua, cara memperolehnya haram. Dan yang ketiga, bisa jadi proses mengolahnya adalah haram dan akan berdampak negatif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Dan diharapkan kita semua dengan mempelajari materi ini bisa membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Harus memenuhi 2 ketentuan, yaitu halal dan thayyib. Kriteria makanan halal dalam Islam. Yang pertama, halal dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Contohnya kelinci dan bukan babi. Yang kedua, halal cara mendapatkan atau memperolehnya, bukan jalan merampok. Yang ketiga, halal proses pengolahannya. Dan yang keempat, thayyib, baik, mengandung nutrisi dan menyehatkan. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Wakulu mimma, dan makanlah dari apa-apa razaqakumullahu yang telah diberikan Allah kepadamu, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, allazi antum bihi, yang kamu semua kepadanya mu'minun, beriman. Jenis binatang halal berdasarkan dalil secara umum. Nama-nama binatangnya tidak disebutkan secara rinci di Al-Quran maupun hadis, tapi hanya disebutkan cirinya saja, yaitu binatang ternak darat dan binatang buruan laut. Sementara yang dalil khusus, nama-nama tersebut disebutkan dalam hadis ataupun juga Al-Quran. Contohnya adalah kuda, dob, keledai liar, ayam, belalang, dan kelinci. Binatang ternak darat disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
Innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang kedua, binatang buruan laut. Disebutkan dalam Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Juga disebutkan tentang kehalalan hewan laut dengan hadis Rasulullah, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, suci airnya dan halal bangkainya. Contohnya adalah ikan mujair, ikan paus, dan cumi-cumi. Sekarang kita bahas halal berdasarkan dalil khusus. Yang pertama adalah kuda. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humril ahliyah wa adhina fi luhumil khayl. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada saat perang Khaybar mengkonsumsi daging keledai yang jinak dan memperbolehkan mengkonsumsi daging kuda. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, ayam. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajaja. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Yang ketiga, kelinci. Asabtu arnabaini falam ajidda ma udhakaihima bihi fadakaituhuma bimarwatin fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa'amaroni biaklihima. Yang artinya, saya menangkap 2 kelinci namun saya tidak mendapatkan alat untuk menyembelihnya hingga saya bisa menyembelihnya di Marwah. Kemudian saya tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyuruhku untuk memakannya. Kemudian yang keempat adalah belalang. Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jaroda. Yang artinya, kami berperang bersama Rasulullah dalam 7 peperangan dan mengkonsumsi belalang. Hadis riwayat Muslim. Masih ada 2 binatang yang disebutkan di dalam hadis tentang kehalalannya, dan binatang ini banyak ditemukan di daerah Timur Tengah, yaitu dob, kemudian keledai liar. Dob memiliki kemiripan atau kesamaan dengan alwaral yang di Indonesia disebut dengan biawak. Alwaral termasuk binatang buas yang hidup di rawa-rawa atau tempat yang ada air, sedangkan dob hidup di padang pasir dan tidak suka di tempat yang ada airnya. Dob adalah hewan darat yang berada di wilayah panas padang pasir, mampu hidup hingga 700 tahun. Memiliki 2 alat kelamin, baik jantan atau betina, makan rumput, serangga, dan dia tidak makan daging. Siswa-siswi hebat yang luar biasa, demikian materi telah saya sampaikan.
tentang binatang atau hewan yang dihalalkan di dalam Islam. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hewan ataupun binatang-binatang yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu, tetap semangat dan tetap istiqomah dalam beribadah dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.